Baik, saya akan menjelaskan tentang persamaan transdental. Persamaan transdental adalah persamaan yang fungsi transdentalnya seperti eksponensial, logaritma, trigonometri, atau trigonometri inverse dari salah satu variabelnya telah diselesaikan. Persamaan transdental tidak memiliki solusi bentuk tertutup. Contoh persamaan transdental meliputi X sama dengan E akar min X sama dengan cos X, 2 akar X sama dengan X kuadrat. Dalam matematika, jika suatu fungsi tidak dapat diekspresikan dalam kombinasi hingga operasi aljabar, penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian yang dipangkatkan dan mengekstrak akar, maka fungsi tersebut dikatakan sebagai fungsi transdental. Bilangan transdental merupakan bilangan asli yang bukan merupakan akar dari persamaan polinomial tak konstan dengan koefisien bilangan rasional. Halo semuanya, kenalin aku Putu Mentor Dewi dengan NIM 2313511067 akan menjelaskan apa itu fungsi transendental. Fungsi transendental adalah fungsi analitik yang tidak memenuhi persamaan polinomial. Fungsi transendental mencerminkan sifat universal dan adiderawi dari yang ada. Contoh fungsi transendental meliputi fungsi eksponen, fungsi logaritma, fungsi trigonometri, fungsi siklometri, dan fungsi hiperbolik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fabiana Andila Karuna dengan NIM 2313151104. Di sini saya akan membawakan materi persamaan transdental metode bisection. Metode bisection atau biasa juga dikenal sebagai metode pencarian biner merupakan teknik perhitungan numerik yang digunakan untuk mencari akar persamaan polinomial. Teknik perhitungan ini merupakan salah satu teknik yang paling sederhana namun efektif untuk mencari akar suatu fungsi dalam interval tertentu. Cara ini dikatakan efektif karena metode ini melakukan pencarian akar persamaan dengan interval tertutup. Metode ini dapat menemukan akar persamaan dengan ketepatan yang diinginkan. Metode ini juga dapat menemukan akar persamaan yang tidak mudah ditemukan melalui metode analitik. Kita dapat meningkatkan ketepatan nilai dengan cara menghindari interval yang tidak memiliki akar persamaan. Cara kerjanya adalah dengan mengapit interval akar persamaan dan membaginya secara bertahap menjadi 2 bagian pada setiap iterasi hingga akar-akar persamaan ditentukan. Rumus metode bisection untuk mencari akar persamaan adalah f x sama dengan 0 dengan interval a dan b. Yang pertama, setelah itu kita harus memeriksa apakah fa dan fb berlawanan tanda. Jika tidak, kita harus memilih batas interval yang baru sehingga fa dan fb berlawanan tanda. Kemudian kita harus menghitung C. Menghitung C sama dengan A plus B per 2. Setelah itu, jika FA dan FC berlawanan tanda, maka B sama dengan C. Lanjutkan ke langkah perhitungan yang kedua. Setelah itu, jika FA dan FC sama tanda, maka A sama dengan C. Lanjutkan ke langkah yang kedua. Kemudian, jika FA dan FC sama dengan 0, maka akar persamaan adalah C. Untuk meningkatkan ketepatan, dapat dilakukan melalui mengulangi perhitungan ulang hingga akar yang diperoleh berada di bawah toleransi atau interval yang lebih kecil dari yang ditentukan. Metode bisection ini sederhana, namun efektif. Dengan langkah yang tepat, kita dapat mendekati nilai akar dengan
Perkenalkan, nama saya Kade Winanirmala Anjani dengan NIM 231351111111 akan menjelaskan tentang metode iterasi atau direct method. Dalam metode iterasi ini digunakan suatu persamaan untuk memperkirakan nilai akar suatu persamaan yang akan dicari. Persamaan ini dikembangkan dari fungsi fx sama dengan 0 sehingga parameter x berada di sisi kiri persamaan yaitu x sama dengan gx. Dengan kata lain, fungsi fx sama dengan 0 dirubah menjadi x sama dengan gx. Persamaan x sama dengan gx menunjukkan bahwa nilai x merupakan fungsi dari x sehingga dengan memberikan nilai perkiraan awal, maka dapat dihitung nilai dengan rumus iterasi yaitu xi1 sama dengan gxi. Metode regulavasi adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Jadi, semisal ada dua titik, titik A dan titik B, selanjutnya ditarik garis sehingga memotong sumbu X. Nah, posisi X inilah yang dicari melalui persamaan garis. Metode regulavasi dimulai dengan dua titik awal, semisal A dan B, sedemikian sehingga berlawanan tanda. Kemudian metode ini berlanjut dengan menghasilkan berturut-turut selang, yang semuanya berisi akar dari F. Metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson merupakan salah satu metode untuk menemukan aproksimasi akar suatu persamaan. Metode ini diimplementasikan dalam satu variabel x, di mana fx sama dengan 0. Metode ini dimulai dengan fungsi f yang didefinisikan sebagai bilangan real x, turunan fungsi f aksen, dan tebakan awal x0 untuk akar fungsi f. Jika fungsi memenuhi asumsi yang dibuat dalam turunan dan awalan yang dekat dengan akar sebenarnya, maka pendekatan xi dapat diformulasikan sebagai xi sama dengan x0 dikurang f dalam kurung x0 per f aksen dalam kurung x0. Secara geometris, x1.0 adalah perpotongan sumbu x dan garis singgung dari grafik x pada x0 poin fx0. Proses ini diulang-ulang sampai prosesnya cukup akurat, sehingga secara umum persamaan metode Newton-Raphson dapat diformulasikan sebagai berikut. xi tambah 1 sama dengan xi dikurang f dalam kurung xi per f aksen dalam kurung xi. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode scan. Metode scan adalah suatu metode pendekatan fungsi turunan atau fx yang mengatasi kelemahan dari metode Newton-Raphson. Untuk menentukan nilai turunan fungsi, yaitu dengan cara menentukan kemiringan dua titik yang dinyatakan secara diskrit, dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui satu titik. Metode ini berfungsi untuk menaksir berdasarkan akar dari persamaan diferensial. Secara umum, rumus metode scan ditulis seperti yang dapat dilihat di slide. Selanjutnya terdapat prosedur metode scan, yaitu yang pertama, tentukan dua titik awal. Di sini penentuan dua titik awal ini dilakukan secara sembarang, jadi semisal kita pakai x0 dan x1. Setelah itu kita hitung x2 menggunakan rumus persamaan. Setelah iterasi selanjutnya, titik yang diambil adalah x1 dan x2 sebagai titik awal untuk menghitung x3. Kemudian x2 dan x3 ditentukan sebagai titik awal untuk menghitung x4. Proses ini dilakukan secara terus-menerus sampai mencapai error yang cukup kecil. Baik, saya Ibu Sri Album Bagster di Wahindana, akhiran NIM 024. Saya akan menjelaskan contoh soal menggunakan metode Newton-Raphson. Di sini terdapat sebuah soal, dapatkan akar dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 minus 2x pangkat 2 plus x minus 3, yaitu tebakan awalnya itu yaitu 4. Lalu turunannya itu f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 minus 4x plus 1. Lalu iterasi satunya sama dengan x1 sama dengan x0 min fx x0 per f aksen x0 sama dengan 4
min 33/33, yaitu hasilnya 3. Lalu iterasi 2-nya yaitu X2 sama dengan X1 dikurang Fx1 per F aksen X1, yaitu sama dengan 3, yaitu dapat dari jawaban tadi. 3 dikurang 9/16, yaitu hasilnya 2,4375. Selanjutnya begitu terus sampai iterasi 3. Selanjutnya ada grafik dari persamaan tadi. Bisa kita lihat akarnya itu yaitu terletak pada 2. Selanjutnya terdapat tabulasi. Di sini XK ini melambangkan tebakan awal, FXK ini yaitu evaluasi difusi, F aksen XK di situ evaluasi turunan, XK plus 1 yaitu didapatkan setelah dihitung. Lalu di sini ada selisih errornya. Jadi yang pertama itu ada tebakan awalnya itu yaitu 4, tebakan awalnya. Lalu evaluasi difusi yaitu 33. Lalu evaluasi turunannya itu masih 33. Lalu didapatkan setelah dihitung itu 3. Lalu selisih errornya itu yaitu 1. Begitu terus sampai selanjutnya. Ini XK-nya yaitu 3, evaluasi difusi yaitu 9, evaluasi turunannya itu 16. Lalu didapatkan setelah dihitung itu ya 2,4375. Lalu selisih errornya itu 0,5625. Begitu terus sampai turunan selanjutnya sampai ke 4. Sekian penjelasan contoh soal dari saya. Selanjutnya akan diberi contoh soal oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh tentang soal direct method, metode secara langsung. Soal itu, hitung salah satu akar dari persamaan pangkat fx x3 plus x2 min 3x sama dengan 3 sama dengan 0. Cek dengan 0,0001. Yang pertama itu caranya ubah persamaan di atas ke dalam bentuk x G X X3 sama dengan min X2 plus 3X plus 3 atau min X2 plus 3 X plus 3 I atau per 3. Yang kedua itu persamaan iterasinya. X2 sama dengan min X12 plus 3XI plus 3 1/3, dan errornya itu A sama dengan X2 min X1 atau dibagi X2 kali 100%, dan bisa dilihat hasilnya di dalam PPT. Saya sudah memberikan tabel sehingga akar persamaannya X sama dengan 1,3720 50 dengan error 0,000133%. Sekian, terima kasih.